Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan terlindung dari wabah yang sedang terjadi belakangan ini. Dan jika ada rekan-rekan yang terpapar dari wabah ini, semoga lekas diberikan kesehatan agar dapat menjalani aktivitas seperti sedia kala. Dan juga untuk rekan-rekan yang pekerjaannya terkena dampak karena wabah ini, kita doakan semoga mendapatkan rezeki yang lebih baik. Dan tentunya tetap jaga kesehatan. Semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vita Trihastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhama Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Siti Rahayu. Ini dari kelas 07 Sake 001 ingin membuat vlog mengenai standar akuntansi keuangan, standar audit, dan pasar modalnya. Kebetulan yang akan kita bahas yaitu di negara Taiwan. Taiwan sering disebut sebagai macan Asia. Taiwan mengalami pertumbuhan produk domestik bruto yang cepat dalam beberapa tahun terakhir yang didorong oleh pertumbuhan ekspor hasil industri. Hubungan sejarah dan budaya dimiliki Taiwan sehingga akuntansinya sangat berbeda. Kebanyakan perdagangan internasional lebih bersifat regional. Amerika Serikat merupakan mitra dagang Taiwan yang terbesar. Banyaknya 200 perusahaan teratas pada pasar yang sedang berkembang dan penggunaan bursa efek London dan New York dan Nasdaq untuk memperoleh modal menunjukkan perekonomian dan pasar modal di Taiwan. Di Taiwan mengungguli perekonomian pasar modal di 3 negara lainnya. Pola pencatatan saham menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Cina dan Meksiko lebih menyukai bursa efek New York dibandingkan bursa efek London, sedangkan perusahaan dari Republik Ceko dan Thailand sebaliknya. Perusahaan di Republik Ceko, Cina, Taiwan, dan Meksiko tidak melakukan pencatatan di Nasdaq. Taiwan memiliki perekonomian yang dinamis dengan penggunaan tuntunan pemerintah atas investasi dan perdagangan luar negeri secara perlahan-lahan. Meskipun perusahaan Taiwan kebanyakan perusahaan kecil, namun Taiwan merupakan perekonomian terbesar ke-17 di dunia. Pengaruh Amerika Serikat kepada Taiwan dalam hal akuntansi juga kuat. Pelaporan keuangan, auditing, dan aspek-aspek lain akuntansi di Taiwan mirip dengan yang ditemui di Amerika Serikat. Namun, kini telah mulai melangkah untuk menyatu dengan IAS atau IFRS. Taiwan memiliki perekonomian kapitalis yang dinamis dengan pengurangan tuntunan pemerintah atas investasi dan perdagangan luar negeri secara perlahan-lahan. Usaha yang dimiliki keluarga merupakan dasar perekonomian. Beberapa industri strategis seperti barang-barang militer, penyulingan minyak, dan sarana umum dimiliki oleh negara, tetapi secara perlahan pemerintah melakukan privatisasi kepemilikannya dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Taiwan memiliki sistem keuangan berdasarkan kredit yang sama dengan sistem Jerman dan Jepang ketimbang sistem yang berdasarkan pasar uang. Memperbaiki pasar modal merupakan prioritas yang terpenting bagi pemerintah Taiwan. Bursa efek Taiwan memiliki kapitalisasi pasar terbesar kedua di pasar saham yang sedang berkembang belakangan di Cina. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi, yaitu sumber keuangan, sistem hukum, perpajakan, politik dan ekonomi, inflasi, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, dan budaya. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi hukum, akuntansi komersial yang diamandemen pada tahun 1987 mengatur catatan akuntansi dan laporan keuangan di Taiwan dan berlaku bagi perusahaan berdasarkan hukum perusahaan dan aturan bisnis.
kecuali persekutuan kecil atau perusahaan perseorangan. Hukum tersebut menetapkan bahwa catatan akuntansi harus disimpan dan mengatur bentuk provisi dasar laporan keuangan, catatan, dan pengungkapan lainnya. Hukum itu juga menekankan akuntansi keuangan berbeda dari akuntansi pajak. Standar akuntansi yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Keuangan dari Lembaga Pengembangan dan Penelitian Akuntansi atau FASC yaitu didirikan pada tahun 1984 mengikuti proses pemeriksaan yang sama dengan FASC AS. Sebelum mengeluarkan standar, FASB menyusun draft sementara, meminta opini nasihat dari pihak-pihak terkait, menyelenggarakan dengan pendapat umum jika diperlukan, dan kadang-kadang menyusun revisi draft sementara. Perusahaan-perusahaan yang tercatat sahamnya pada Bursa Efek Taiwan menghadapi ketentuan pengungkapan tambahan yang dikeluarkan oleh Komisi Sekuritas dan Future, sebuah lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan. ARDF saat ini telah menegaskan komitmen Taiwan untuk konvergensi dengan IAS atau IFRS, konsep akuntansi keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Konsep akuntansi keuangan dan penyusunan laporan keuangan direvisi pada tahun 2002 didasarkan pada kerangka dasar IASC. Seluruh proyek baru yang telah ada dilaksanakan oleh FASC akan disesuaikan dengan IAS atau IFRS. Perbedaan antara prinsip akuntansi Taiwan dengan IAS atau IFRS akan diidentifikasikan dan akan direvisi agar sesuai dengan IAS atau IFRS. Saya akan melanjutkan penjelasan laporan keuangan negara Taiwan. Di negara Taiwan, hukum akuntansi komersil wajib laporan keuangan negara Taiwan itu yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, yang kelima catatan. Selanjutnya catatan yang harus melengkapi informasi yaitu yang pertama itu ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan. Yang kedua, alasan-alasan perubahan atas kebijakan akuntansi dalam pengaruh terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, hak kreditor terhadap aktiva tertentu. Yang keempat, pembatasan atas pembagian laba. Yang kelima, peristiwa penting yang berkaitan dengan ekuitas pemilik. Yang keenam, peristiwa setelah tanggal neraca yang penting. Yang ketujuh, pos-pos yang lain yang memerlukan penjelasan untuk menghindari kesalahpahaman atau memerlukan klarifikasi untuk membantu dalam menyajikan laporan keuangan secara wajar. Nah, laporan keuangan harus komparatif dan periodik. Fiskal harus tahun kalender. Laporan keuangan yang diaudit oleh CPA diwajibkan untuk memiliki publik untuk perusahaan bukan publik. Nah, yang lebih besar perusahaan yang tercatat sahamnya yang tercatat pada Bursa Efek harus memberikan laporan keuangan tengah tahun. Nah, terus laporan keuangan kuartal yang direview oleh CPA dan laporan penjualan tahunan. Selanjutnya, pengukuran akuntansi. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengukuran akuntansi, antara lain yang pertama itu laporan keuangan konsolidasi diwajibkan ketika sebuah perusahaan mengendalikan entitas lain, umumnya dengan kepemilikan lebih dari 50%. Selanjutnya, metode pembelian diwajibkan untuk
penggabungan usaha. Metode penyatuan kepemilikan tidak digunakan. Berdasarkan metode pembelian, aktiva dialihkan berdasarkan nilai buku, meskipun dapat disesuaikan karena nilai pasar yang lebih tinggi. Yang ketiga, goodwill. Goodwill umumnya dikapitalisasi dan diamortisasi selama paling lama 20 tahun. Nah, yang keempat, metode ekuitas digunakan apabila terdapat kepemilikan perusahaan lain sebesar 20% atau lebih. Metode temporal digunakan untuk anak perusahaan yang tidak otonom, dan penyesuaian translasi dibebankan ke dalam laba. Yang keempat, neraca. Perusahaan asing yang independen dari induk perusahaannya ditransaksi berdasarkan kurs akhir tahun, dan laporan laba rugi ditranslasi berdasarkan kurs rata-rata. Yang keenam, aktiva tetap termasuk tanah dan sumber daya alam, dan aktiva tidak berwujud dapat direvaluasi. Perusahaan diperbolehkan untuk menyajikan ulang nilai tanah tiap tahunnya sesuai dengan nilai yang diumumkan pemerintah. Yang ketujuh, depresiasi dan amortisasi dihitung berdasarkan estimasi masa manfaat. Yang kedelapan, aktiva tidak berwujud diamortisasi selama periode maksimal 20 tahun. Nah, yang kesembilan itu persediaan disajikan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan pasar, baik metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Nah, yang ke-10, biaya penelitian dan pengembangan dibebankan sebagai beban apabila terjadi. Nah, yang ke-11, akuntansi untuk sewa guna usaha, kontingensi dan pajak tahunan konsisten dengan pendekatan dan internasional. Jadi sewa guna usaha pembiayaan disebut sewa guna usaha modal, dikapitalisasi dengan kerugian kontingensi diakui pada saat mungkin terjadinya dan memiliki estimasi yang handal. Nah, yang ke-12 itu alokasi pajak antar periode diwajibkan apabila terdapat perbedaan karena waktu. Dengan demikian pajak tangguhan diakui. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebih mohon maaf, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, begitulah sekiranya standar akuntansi keuangan yang ada di Taiwan. Terus berikut ini juga ada standar audit di Taiwan. Gimana ya? Yuk kita lihat. Perkenalkan, nama saya Nurhama Aziza dengan nomor induk mahasiswa 17 10 11 20 0014 akan mempresentasikan mengenai standar audit di negara Taiwan. Saya akan menjelaskan ke pengertiannya, ketujuannya, dan mungkin sedikit tambahan dari penyajian laporan. Saya mulai aja secara langsung. Untuk pengertian audit sendiri adalah proses pemeriksaan, penilaian, dan evaluasi hasil laporan keuangan sebuah perusahaan atau entitas. Orang yang melaksanakan audit dari pihak internal atau dalam artian pihak manajemen perusahaan sendiri, atau dari pihak luar perusahaan atau yang disebut dengan eksternal, itu disebut dengan auditor. Tujuan dari standar audit sendiri itu dia ada 3. Pertama, untuk standar audit sendiri yakni ada standar atau aturan atau kriteria yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
atau IAPI atau IAPI, meliputi 3 bagian, yakni standar umum, standar pekerjaan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Untuk standar audit sendiri merupakan pedoman audit atas laporan keuangan yang historis. Standar audit sendiri terdiri dari 10 standar yang dirinci dalam bentuk pernyataan standar audit atau PSA. Daftar standar audit ada 3, yakni standar umum. Standar umum sendiri memiliki 3 pengertian juga. Yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor. Yang kedua, auditor harus mempertahankan mental dari segala hal yang berhubungan dengan perikatan independensi. Yang ketiga, auditor wajib menggunakan keahlian profesionalnya dalam melaksanakan pelaksanaan audit dan pelaporan dengan cermat dan seksama. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Yang pertama, sebagai tenaga profesional, seluruh pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, dan apabila menggunakan asisten, maka harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern. Selanjutnya, ada standar pelaporan. Yang pertama, laporan audit harus menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, hasil laporan auditor harus menunjukkan apabila ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan penerapan pada periode sebelumnya. Yang ketiga, laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan yang demikian tidak bisa diberikan. Yang keempat, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam hal laporan auditor. Dan tambahan sedikit mengenai penyajian laporan keuangan, yakni yang berisi pengungkapan informasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang memadai atas hal material, yang meliputi bentuk, susunan, isi laporan, serta catatan hasil atas laporan keuangan. Auditor harus dapat memastikan beberapa hal tertentu. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Nuryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryani akan melanjutkan penjelasan mengenai standar audit. Di sini negara Taiwan memiliki perekonomian yang dinamis dengan pengurangan tuntutan pemerintah atas investasi dan perdagangan luar negeri secara perlahan. Nah, meskipun perusahaan Taiwan kebanyakan perusahaan kecil, namun bisa dibilang Taiwan merupakan perekonomian yang terbesar ke-17 di dunia. Pengaruh Amerika Serikat terhadap Taiwan dalam hal akuntansi juga itu bisa dikatakan kuat. Pelaporan keuangan, auditing, dan aspek lain akuntansi di Taiwan mirip dengan yang ditemui di Amerika Serikat. Namun kini telah mulai melangkah untuk menyatu dengan IAS atau IFRS. Nah, regulasi dan penegakan aturan akuntansi hukum akuntansi komersial yang diamandemen pada tahun 1987 mengatur catatan akuntansi dan laporan keuangan di Taiwan. Hukum ini berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum perusahaan aturan bisnis, kecuali untuk persekutuan kecil dan perusahaan perseorangan. Hukum tersebut menetapkan bahwa catatan akuntansi harus disimpan dan mengatur bentuk provisi dasar, laporan keuangan, catatan, dan
pengungkapan lainnya. Nah, standar akuntansi ditetapkan oleh Komite Audit Akuntansi Keuangan dari Lembaga Pengembangan dan Standar Akuntansi dan Auditing serta membantu perusahaan industri dan komersial untuk memperbaiki sistem akuntansinya FASC yang didirikan pada tahun 1984 mengikuti proses pemeriksaan yang sama dengan FASC Amerika Serikat. Sebelum mengeluarkan standar FASB, menyusun draft sementara, meminta opini dari pihak-pihak terkait, menyelenggarakan dengan pendapat umum jika diperlukan, dan menyusun revisi draft sementara. Selain itu, laporan keuangan juga harus komparatif dari periode fiskal, haruslah tahun kalender. Laporan keuangan yang diaudit oleh CPA diwajibkan untuk perusahaan milik publik atau bukan publik yang lebih besar. Perusahaan yang dijalankan oleh pemerintah diaudit oleh pemerintah, dan perusahaan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia harus memberikan laporan keuangan tengah tahun, laporan keuangan kuartalan yang direview oleh CPA, dan laporan penjualan tahunan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pasar modal negara Taiwan. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang. Dalam Taiwan Stock Exchange yang didirikan pada tanggal 23 Oktober 1961 yang bertujuan untuk menyuntikkan stimulus baru dalam perekonomian. TSE melaksanakan 4 tugas, yaitu melayani pasar, memperkenalkan produk-produk inovatif, memperluas skala pasar, dan menyumpah aliansi internasional. Terdapat faktor-faktor yang dapat menentukan seberapa berpotensikah negara tersebut dalam bidang bursa efeknya. Faktor-faktor yang akan dipakai adalah yang pertama yaitu pertumbuhan jumlah emiten, yang kedua pertumbuhan kapitalisasi pasar, dan yang ketiga transaksi value, dan yang keempat inflasi. Dalam Taiwan Index pasar saham yang tercatat dalam tahun 1967 sampai 2020. Indeks pasar Taiwan dilaporkan sebesar 12,546,3 1966 sama dengan 100 pada Oktober 2020. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 12,515,6 1966 sama dengan 100 untuk September 2020. Data indeks pasar saham Taiwan memperbaharui biasanya bulanan dengan rata-rata 5.049,2 1966 sama dengan 100 dari 1967 pada Januari sampai Oktober 2020 dengan 646 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 12,664,8 1966 sama dengan 100 pada Juli 2020 dan rekor terendah sebesar 94,1 pada tahun Januari 1967. Data indeks pasar saham Taiwan tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh Taiwan Stock Exchange Corporation. Data dikategorikan dalam Global Economic Monitor World Trend Plus atau tabel TWZ001. Di sini kita akan membahas mengenai berapa indeks pasar saham Taiwan pada Oktober 2020. Yang tercatat terakhir itu Oktober 2020 sebesar 12,546,3, yang sebelumnya itu pada September 2020 12,515,6, dan yang terkecil itu 94,01 pada Januari 1967, dan yang tertinggi itu pada Juli 2020 sebesar 12,664,8 dalam satuan 1966 sama dengan 100
Frekuensinya itu bulanan, jarak datanya itu pada tahun 1967 Januari sampai Oktober 2020. Data ini diperbaharui pada 2 November 2020. Dan di sini juga akan kami bahas mengenai bagaimana sih masa pandemi saat ini bagi negara Taiwan. Masa pandemi, penerimaan pajak transaksi saham justru melonjak. Menurut data Taipei DDTC News, Kementerian Keuangan Taiwan mencatat penerimaan pajak penghasilan dari transaksi saham dari Januari hingga September 2020 mengalami pertumbuhan sangat signifikan. Mengapa demikian? Menurut Kementerian Keuangan Taiwan mengungkapkan penerimaan pajak penghasilan dari transaksi saham hingga September 2020 secara kumulatif mencapai NT 107 miliar atau setara dengan 54,7 triliun atau tumbuh sebesar 65,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada September 2020 saja, penerimaan pajak dari transaksi saham mencapai NT 13,9 miliar atau tumbuh sebesar 94,1% dibandingkan dengan September 2019. Menurut Fokus Taiwan.tw, dalam pemberitaannya dikutip pada Rabu 14 Oktober 2020. Pada awal pandemi COVID-19, indeks bursa saham Taiwan tertekan hingga sampai titik terendah sebesar 8,681,34. Namun, indeks bursa saham Taiwan tercatat mengalami rebound sebesar 44,17% dan berada pada posisi 12,515,661 pada akhir September 2020. Pasar saham yang makin semarak pada September 2020 membuat semakin banyak investor pasar modal yang bertransaksi. Meski penerimaan pajak dari transaksi saham pada Bursa Efek mengalami lonjakan, Kementerian Keuangan Taiwan mencatat penerimaan pajak penghasilan dari kegiatan usaha masih mengalami kontraksi hingga September 2020. Tercatat penerimaan pajak penghasilan dari kegiatan usaha masih sebesar NT 377,2 miliar atau turun di minus 20,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari stimulus pajak yang diberikan untuk membantu pelaku usaha menjaga cash flow pada masa pandemi saat ini. Selain itu, penerimaan pajak dari pelaku bisnis juga mengalami penurunan. Performa ini disebabkan oleh besarnya retained earnings atau laba ditahan pada tahun 2020. Dengan lonjakan penerimaan pajak dari transaksi saham dan masih tertahannya setoran pajak dari dunia usaha. Total penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintahan Taiwan hingga September 2020 tercatat kontraksi sebesar minus 1,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Taiwan punya 9 juta investor pasar modal, sedangkan Republik Indonesia hanya 400 ribuan. PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Taiwan Depository and Clearing Corporation atau TDCC untuk meningkatkan jumlah investor di Indonesia. Kerjasama ini dilakukan oleh Chairman NCO TDCC, Sherman Lin. Kerjasama ini meliputi kesepakatan pertukaran informasi, kerjasama bilateral sebagai lembaga CSD di kawasan Asia Pasifik. Semoga Indonesia bisa mencontoh negara Taiwan dengan investor pasar modalnya yang cukup besar. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah penjelasan kami tentang standar akuntansi keuangan, standar audit, dan pasar modal yang ada di negara Taiwan.
Ya udah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.